Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, la wala wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin dan tidak kurang satu apa. Bagi sahabat sejati yang saat ini tengah diberikan nikmat sakit, semoga segera disehatkan lagi, sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa beribadah kepada Allah sebagai wujud nikmat atas kesehatan kita. Olimpiade baru saja selesai dan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada Olimpiade kemarin adalah sektor atau cabang olahraga tenis meja. Olahraga yang sangat identik dengan kecepatan laju bola ini ternyata pernah memecahkan sebuah rekor kecepatan bola pingpong tersebut yang hingga saat ini masih dipegang oleh Luc Brand, seorang petenis meja asal Selandia Baru yang ketika itu pernah membuat pukulan dalam olahraga tenis meja dengan kecepatan laju bolanya 112,5 km per jam. Sangat cepat kalau kita konversikan ke dalam detik, artinya 112 km dibagi 3600 detik, laju kecepatan bola tersebut menjadi 0,013 detik. Sangat cepat sekali. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana seorang petenis meja mampu mengantisipasi kecepatan bola yang sedemikian cepat, mampu menangkis dan membaca arah bola dengan cepat, bahkan tidak jarang melakukan counter smash dari bola yang dia terima. Ini sungguh luar biasa. Dan pertanyaannya kenapa mereka mampu melakukannya, kenapa mereka mampu mengembalikan bola, mengantisipasi bola, bahkan melakukan counter? Jawabannya hanya satu, mereka terlatih. Jadi sebelum turun ke ajang olimpiade atau event-event lainnya, setiap atlet tenis meja atau atlet apapun dilatih sedemikian rupa, baik dari segi fisik, dari segi mental, dari segi kecepatan, endurance, kemudian positioning dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka siap menghadapi pertandingan. Wabil khusus dalam tenis meja ini, bagaimana mereka siap mengantisipasi bola lawan yang secepat apapun, yang seakurat apapun, yang tricky sekalipun, dan bahkan bisa mengcounter serangan lawan dengan smash yang tidak kalah keras dan cepat. Itu kuncinya, latihan. Kalau kita yang tidak terlatih, jangankan bola dengan kecepatan seperti itu, bola yang dipukul standar saja, kita yang tidak terlatih mungkin akan banyak luput, banyak meleset, banyak tertipu, banyak matinya. Itu bedanya mereka yang latihan dan kita yang tidak terlatih. Lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita? Kaitannya adalah dengan gerak pikiran kita. Dalam sebuah studi atau dalam banyak literatur disebutkan bahwa gerak pikiran kita dalam sehari semalam itu mencapai 70.000 kali bergerak. Bayangkan, pikiran kita bergerak 70.000 kali dalam 24 jam. Kalau 24 jam itu kita 70.000 itu kita bagi menjadi 24 jam menjadi 3.600 detik, maka kecepatan pikiran kita dalam bergerak adalah 1,234 detik.
Jadi setiap detik 1,2 detik pikiran kita berpindah dari satu masalah ke masalah lain, berpindah dari satu topik ke topik lain, berpindah dari satu fokus ke fokus lain, berpindah dari satu keinginan ke keinginan yang lain, berpindah dari satu ketakutan yang lain, berpindah terus dalam berbagai posisi, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai momen, dalam berbagai macam ragam dari apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Ketika kita mendengar perkataan A, maka otomatis pikiran kita akan bekerja merespon apa itu A. Kemudian ketika pendengaran kita mendengar kata B, maka seketika itu juga pikiran kita akan bergerak ke arah B tersebut untuk memastikan apa itu B. Belum lagi mata kita, ketika mata kita melihat sebuah objek, maka otomatis akan merangsang pikiran kita untuk bergerak untuk memastikan objek tersebut. Belum dari indera penciuman kita, belum dari rasa kita yang kita tangkap dari orang-orang sekitar kita. Begitu seterusnya. Jadi pikiran kita itu sangat sibuk luar biasa, sehingga ketika kesibukan pikiran kita, ketika mobilitas pikiran kita yang sedemikian rupa ini kita biarkan tanpa kendali, maka yang terjadi adalah kecemasan, maka yang akan terjadi adalah ketakutan, maka yang akan terjadi adalah kegelisahan, maka yang akan terjadi adalah stres, maka yang akan terjadi adalah kebingungan, kebimbangan, dan lain sebagainya. Itu yang banyak terjadi saat ini dan mungkin waktu-waktu sebelumnya, bahwa ketika pikiran kita tidak kita kendalikan, ketika pikiran kita tidak kita kontrol, ketika pikiran kita biarkan secara liar bergerak ke setiap objek, ke setiap pendengaran, ke setiap rasa yang dia terima, maka sangat boleh jadi kita akan menjadi orang yang sangat menderita. Bukan karena apa-apa, tapi karena penderitaan itu dikarenakan oleh pikiran kita yang tidak terkontrol. Lalu, mungkinkah gerak pikiran yang sedemikian rupa itu kita kontrol? Mungkin. Kalau tadi seorang petenis meja mampu mengontrol, mampu mengantisipasi, mampu kemudian mengembalikan bola yang datang kepadanya secara tepat dan akurat, maka pikiran kita pun kita bisa kontrol dengan cara latihan. Bagaimana latihannya? Zikrullah. Zikrullah merupakan sebuah exercise yang sangat efektif untuk mengendalikan pikiran kita. Zikir, sebagaimana kita semua maklum, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwa dengan pikiran, dengan zikir akan membuat hati tenang, dan ketenangan hati inilah yang kemudian akan menjadi kontrol bagi pikiran kita. Ketenangan hati inilah kemudian yang akan menjadi kendali bagi pikiran kita. Ketenangan hati inilah kemudian yang akan men-trigger pikiran kita untuk tidak liar ke sana kemari, untuk tidak loncat dari sana kemari. Dan dengan ketenangan hati inilah kemudian ketenangan ini akan menjadi benang yang sangat kokoh, seperti benang yang mengikat layang-layang. Ketika layang-layang itu dihempas angin, maka setidaknya dengan benang itu layang-layangan itu bisa stay, bisa meskipun mungkin bergoyang, tapi tidak akan liar gerakannya. Kita masih bisa kontrol, dan itulah fungsi hati yang tenang untuk mengontrol pikiran. Ketika pikiran kita terlatih, maka kita akan refleks dalam menghadapi setiap hal yang kita terima. Ketika kita mendengar perkataan yang kurang baik misalnya, kita tidak serta-merta kemudian menjudge bahwa itu salah, menjudge bahwa itu tidak benar. Ketika kemudian sebaliknya kita mendengar perkataan yang baik, kita pun tidak lantas menutup mata, membabi buta untuk membenarkan perkataan yang kita dengar itu tanpa validasi, tanpa kita konfirmasi dulu. Sangat boleh jadi perkataan yang kita dengar, kedengarannya tidak baik, mungkin mengandung hikmah, mengandung pelajaran, mengandung nasihat dan lain sebagainya. Sebaliknya
perkataan yang berupa pujian, berupa sanjungan, berupa hal-hal yang manis itu akan menjadi racun yang akan mengganggu dan merasuki pikiran kita. Jadi dengan ketenangan pikiran itulah kita mampu mengolah setiap informasi yang masuk ke kita dengan lebih arif, lebih bijaksana, lebih mawas, agar kemudian kita bisa memanfaatkan setiap informasi itu untuk kebaikan kita, baik itu informasi yang kedengarannya tidak baik maupun informasi yang kedengarannya baik. Pun ketika kita melihat satu hal yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Sebaliknya, yang menurut kita tidak baik, mungkin menurut Allah itu baik. Allah Maha tahu, sementara kita tidak tahu mana yang baik menurut kita, menurut Allah, dan mana yang jelek menurut Allah. Itulah fungsinya pikiran yang berfungsi untuk menganalisa setiap informasi yang masuk ke dalamnya, dan untuk menjadikan pikiran kita berfungsi sebagaimana adanya adalah dengan mengandalkan kekuatan hati, ketenangan hati yang merupakan energi agar pikiran kita stabil, agar pikiran kita kokoh, agar pikiran kita tidak mudah goyang. Meskipun gerak 70.000 kali per hari tersebut itu otomatis terjadi, tapi setidaknya dengan ketenangan hati kita bisa mengarahkan kemana pikiran itu harus diarahkan, dan bisa membuat fokus kepada hal-hal yang lebih penting. Kita bisa memetakan ini yang perlu, ini yang tidak, ini yang jelek, ini yang buruk, ini yang harus diikuti, ini yang harus dijauhi. Jadi seperti itu. Maka disinilah fungsinya pentingnya zikrullah, karena sekali lagi dengan energi zikir yang melahirkan ketenangan hati, kemudian energi ketenangan ini akan men-trigger, akan menjadi kendali, akan menjadi penuntun bagi pikiran untuk bisa tetap fokus di tengah cepatnya perubahan pikiran yang 70.000 kali per hari tadi. Semoga kita diberikan Allah kemudahan untuk belajar zikir, untuk tenang, dan untuk bisa mengarahkan pikiran kita untuk siap menghadapi berbagai ritme kehidupan, berbagai romantika kehidupan, berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan. Karena selama pertandingan, seorang petenis meja tentu harus selalu bersiap-siap, tidak boleh santai. Pun selama kita hidup, artinya permasalahan demi permasalahan pasti ada, informasi demi informasi pasti ada, pertanyaan, keinginan itu pasti akan silih berganti, dan tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mengendalikan pikiran kita agar bisa fokus, bisa tenang pada hal-hal yang penting dan Allah syariatkan, dan pengendalinya adalah hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.